Ketiga warga desa Raja Basa Baru Kecamatan Mataram Baru, Lampung Timur. Keluhkan banyaknya mesin giling padi jalan kerap beroperasi di desa mereka. Warga itu, Sukanto, Mahmud dan Wagino. Ketiga warga tersebut adalah pemilik gudang giling padi di desa Raja Basa Baru. Saat diwawancarai awak media, Kamis, tanggal 19 Maret tahun 2023, Sukanto menyampaikan keluh kesah terhadap warga dari luar desa Raja Basa Baru kerap menggiling padi milik petani menggunakan mesin giling padi yang dimodifikasi menggunakan roda 4 dan diduga tak memiliki izin. Maraknya mesin giling tersebut, mengakibatkan gudang gilingan padi Sukanto, Mahmud dan Wagino terancam gulung tikar karena selama 2 tahun tidak beroperasi. Menurut Sukanto penyebab berhentinya usaha gudang gilingan padi milik mereka, tak lain dipicu para petani tidak mau lagi menggiling padi di tempat mereka. Selain beroperasi setiap hari, serta menawarkan jasa giling padi ke rumah petani di desa Raja Basa Baru. Sehingga membuat para petani enggan lagi untuk menggiling padi ke gudang giling padi milik Sukanto dan lainnya yang berada di desa tersebut. Menurut Sukanto mesin giling padi miliknya setiap tahun harus membayar pajak, kalau sepi seperti ini bagaimana mau bayar? Ungkapnya, parahnya lagi, Sukanto, Mahmud dan Wagino pernah melapor permasalahan itu ke kantor desa Raja Basa Baru berharap supaya dapat ditertibkan penggiling padi yang diduga tak mempunyai izin. Benar sekali, kami pernah melaporkan dan Satpol PP juga pernah menghimbau, tapi hanya beberapa hari saja, keesok harinya masih saja ada yang beroperasi lagi. Kalau memang mau bersaing, coba buat gilingan padi yang menetap seperti kami, kita bersaing secara sehat. Kata Mahmud. Awak media juga menelusuri dan mengkonfirmasi Iwan dan pemilik mesin giling padi jalan lain, yang diketahui Iwan adalah warga desa Teluk Dalam. Saat dikonfirmasi Iwan membenarkan bahwa Satpol PP pernah menyarankan tidak lagi menggiling padi di desa Raja Basa Baru, tetapi, bagaimana para petani kalau yang menghubungi kami? Kalau memang Sukanto, Mahmud dan Wagino tidak setuju dengan adanya mesin giling padi milik kami yang beroperasi di desa Raja Basa Baru. Saya dan kawan-kawan pemilik mesin giling padi jalan lainnya akan menemui mereka untuk klarifikasi, mencegah sesuatu yang tidak diinginkan. Tegasnya, Iwan dan beberapa warga lain pemilik mesin giling padi jalan, menyambangi rumah Wagino. Dan mensepakati kedua belah pihak mengadakan perjanjian tertulis bahwa gilingan padi jalan tidak akan lagi beroperasi di desa Raja Basa Baru. Tony Lantai News TV melaporkan. Apa ini Pak? Pak Sukanto. Pak Wagino. Bapak? Ya, kita berdomisili di mana atau warga mana kita ini, Pak? Desa Raja Basa Baru. Desa Raja Basa Baru. Nah, ini terkait adanya keluhan kamu orang sebagai apa? Pengusaha pabrik giling padi ya, Pak ya. Ada Pak keluh kesah untuk selama ini, Pak. Adanya apa Bang? Adanya itu dengan jalan itu. Herjal ya. Yang mematikan usaha kita. Ya, apa Pak keluhan yang perlu disampaikan, Pak? Ya, kita mohon diberhentikan masuk ke daerah kita, ke wilayah kita, ke desa kita. Jadi ya cari rezeki di daerahnya sendiri aja lah. Dengan alasan apa Pak makanya Bapak memberhentikan? Soalnya kalau dia masuk ke daerah kita, usaha kita akan berhenti, kita akan kelaparan. Oh gitu. Nggak ada usaha lagi. Jadi untuk harapan Bapak kepada mereka juga pengusaha herjal ya Pak ya? Ya. Itu mereka tidak lagi masuk ke desa Raja Basa Baru ini. Karena saat ini usaha Bapak gimana Pak itu Pak? Ya berhenti. Oh, sudah berapa lama itu Pak? Sekitar 2 tahun. Sudah 2 tahun ini ya? Ya apa aja? Ya, jadi yang lain. Sepengetahuan Bapak, mereka itu masuk ke desa Raja Basa ini atas petunjuk siapa Pak? Apa mereka tuh pertama mencari atau bagaimana Pak? Atau meminta izin? Datang sendiri. Oh datang sendiri. Iya. Pernah? Tanpa izin kita. Pernah Bapak menegur? Pernah. Mempertanyakan? Pernah dia bilang ya nggak akan masuk. Ternyata beberapa hari ya masuk juga. Terus untuk harapan Bapak ke depan ini seperti apa Pak? Harapan saya ya yang berhak, yang berwajib menghentikan ke pihak yang kita terkait. nggak menghentikan usaha dia, cuma jangan ke wilayah usaha kita. Jadi jangan jegal usaha kita lah. Oh gitu, itu keinginan dari kamu orang sebagai masyarakat desa Raja Basa Baru ya Pak ya. Oke Pak. Maaf Pak,
ya kan? Selama ini kan kamu orang ini kan merasa dirugikan dengan adanya error berjalan itu, ya kan Pak ya. Nah di situ itu Pak, kemarin itu Pak Wagino ya Pak, pernah bercerita bahwasanya sampai sudah pernah lapor ke Satpol PP, Pak Lurah. Ya. Itu di Janggung 2 hari di Satpol PP, enggak ketemu. Mereka nggak masuk. Ya. Berarti dari pihak kecamatan ataupun dari pihak lurah sampean sendiri sebenarnya tidak menyetujui permasalahan. Tidak menyetujui. Kalau adanya heller yang masuk di jalan itu. Kalau untuk terakhir kalinya Bapak melihat mereka itu beroperasi di desa kita itu kapan, Pak? Ya kemarin saya masih lihat. Oh gitu. Iya. Jadi mereka itu setiap hari, Pak ya? Iya, jalan keliling. Tadi Paling pagi selang satu hari. Masuk. Oh tadi pagi pun masih. Iya pagi ini masuk. Sudah kita rembukan padahal ya, Pak ya, selama ini ke kelurahan bahkan ke kecamatan sudah, Pak ya. Sudah ditanggapi, cuman ya tindak lanjutnya Belum ada. Maaf Pak, kalau boleh tahu, Bapak tahu nggak healer jalan itu orang mana Pak? Orang sini aja Ya, Pak? kali yang Tahu baru. saya. Ya orang mana Pak? Orang Mekarjaya 2, Ya. terus orang Sumbersari 1, orang Sumber Agung, Ya. Sumbersari Timur 1. Ya. 4 berarti Pak ya yang sering masuk. 4 heller itu Pak, ya kan? Itu tidak ada warga kita yang mempunyai Pak. Nggak ada. Oh, warga luar semua, luar desa semua Pak ya. Iya. Luar desa semua. Jadi dampaknya Pak, sekali lagi saya ulangi Pak, dampak adanya Herald Jar itu apa, Pak? Dampaknya yang mematikan usaha Mati kita. kita itu. Jadi tidak berfungsi sama sekali ya. Orang yang punya, yang mau minta tolong untuk giling padi itu mau datang ke rumah kita, kan datengin sama dia. Dijegal lah intinya Iya. ya, Pak ya. Ya otomatis dia milih yang datang kan. Ya. Udah sampai berkarat ya, Pak ya. Iya. Saking lamanya tidak pernah dihidupkan ya. Iya. Kalau untuk izin-izin sendiri kita ada ya, Pak ya? Cukup. Cukup ya, Pak ya? Lengkap ya, Pak ya? Lengkap. Jadi pertemuan hari ini, jadi kesimpulannya apa, Pak? Kesimpulannya urusannya selesai. Urusan dan selesai dalam arti seperti apa, Pak? Dalam arti kita udah nggak dimasukin gilingan jalan lagi wilayah kita. Gitu. Karena kita udah punya Kesepakatan. sendiri, punya fasilitas sendiri Nah, punya untuk kesepakatan mencari ya. rezeki, dan udah ada kesepakatan di atas Tertulis. meterai. Oke. Nah, begitu ya, Pak ya? Jadi kita kesini ini berembuk, tidak ada paksaan dari manapun, memang benar murni kita mau menyelesaikan kesalahpahaman ini ya. Nah, Pak, kita, Pak. Sumbersari Teluk Dalem. Ini terkait masalah mesin giling jalan kita ini. Kita kemana aja, Pak? Itunya mencari pelanggannya, Pak? Tergantung apa itu yang nelpon. Kalau yang nelpon dari desa sini ya desa sini, kalau dari luar desa sini ya tetap dilayani. Itu sehari biasanya berapa kilo atau berapa karung kita keliling, Pak? Biasa kerja ya. Kalau nganu nggak bisa dipastikan, Pak. Jadi jika pukul rata gitu aja ya. Pukul rata ya sekitar 35 kilo, 30 kilo lah. Terus untuk aturannya sendiri itu seperti apa sih, Pak, mesin giling ini, Pak? Aturan gimana maksudnya? Aturan kalau kita itu akan menggiling padi ke desa atau suatu daerah itu. Iya, kita punya izin dari apa itu? Kementerian Usaha itu apa? SOS apa itu. Jadi ya dapat izin dari itu. Bisa kami lihat Pak, Untuk izinnya Pak. Bisa. Itu. Oh, kita beli dari Jawa gitu ya. Iya, dari Jawa. Tapi untuk surat-surat kendaraan itu ada ya. Surat kendaraan ya nggak ada ya, cuman memang khusus gilingan padi giling itu. Gitu. Dirakit ya. Ada surat-surat lain Pak gitu. Misal menyatakan bahwa ini rakitan apa gitu. Ada? Kan nggak ada. Nggak ada. Ya intinya nggak ada surat ya kan. Enggak, itu sejenis apa itu grandong lah kalau di sini. Ya.